Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Masih permainan di dalam grid. Ingat, tadi kita akan bahas bahwa apabila harganya diubah, maka perkaliannya jadi berapa. Apabila jumlah diubah, maka perkaliannya jadi berapa totalnya. Oke? Ya. Nah, berarti harga itu ingat tadi ada di kolom berapa nih? Ada di kolom 3. Sementara jumlah ada di kolom 4. Artinya kita harus ngoding di bawah. Nah, di bawah sini. Karena urusan kolom 0 selesai sampai sini urusan kolom 0. Sekarang urusan kolom 3. If kolom indeks adalah 3, apa yang terjadi? Ya sudah, ini cara paling cepatnya begini. Yang terjadi udah begini. Selesai. Apa yang terjadi if kolom indeks adalah 4? Apa yang terjadi? Itu juga yang terjadi. Itu. Jumlah kalikan aja, dikalikan. Sebagai contoh misalkan gini. Sebagai contoh. Kita coba isi B01 B01 B02. Kalau jumlahnya saya ubah jadi 5000, enter. Nah, maka perkaliannya ada 5000 kali 1 gitu. Maka 5000. Kalau angka satunya saya ubah jadi 5, enter, maka pokoknya dia total ini harus perkalian antara harga dan jumlah gitu. Ini saya ganti jadi 2500. Ininya saya ganti jadi 3 gitu. Seperti itu. Tinggal kita nyari nih total harganya berapa, ya. Mencari total harganya, kita gunakan sebuah rumus. Kita gunakan sebuah rumus. Bukan rumus, namanya sebuah sub. Sub hitung total. Saya definisikan dulu. Dim X S, jangan integer ya, S double ya. For baris S integer adalah 0 to DGV row count min 1. X adalah X ditambah DGV rows baris, selnya adalah sel total. Sel total value gitu. Nah, lalu kita pada T total harga teks tampilkan X gitu. Jadi artinya begini. Kalau kita ibaratkan ya, di sini adalah totalnya 1000, di sini 2000, di sini 3000. Kita kan tadi mendefinisikan X sama dengan 0. Ini kalau baru mulai. Ingat ini row 0 ya, row 0. Maka ketika dia memulai di row 0 sama dengan begini. X adalah 0 plus 1000. Maka si X ini hasilnya adalah 1000. Begitu dia maju ke sini, maka 1000 adalah 1000 plus 2000. Maka X ini sudah berubah menjadi 3000. Maka di sini 3000 adalah 3000 plus berapa? Gitu. Terus ke bawah sampai pada data yang ada isinya. Data yang tidak ada isinya tidak akan dihitung. Nah, coding ini diterjemahkan begitu, diterjemahkannya, ya. Jadi yang kita cari adalah kolom totalnya, gitu. Oke, sekarang si sub ini panggil di sini, ya. Hitung total. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Kita lihat apa yang terjadi. B01, B02, B03. Lu lihat nih. Kalau saya ganti ini menjadi 2, jadi 3, jadi 300, dia akan tetap menghitung ini. Akan tetap menghitung. Oke, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ini dibatalkan nih? Ini dibatalkan. Kok ini segitu terus? Ini dibatalkan. Kok ini segitu terus angkanya? Harusnya berubah dong. Nah, cara membatalkannya kira-kira begini. Cara membatalkannya di DGV keydon, ya.
If key kode sama dengan escape, jika di baris tertentu ditekan tombol escape, maka yang kita lakukan adalah dgv rows remove dgv current row, lalu kita panggil kembali. Nah, sebenarnya ini prinsipnya mirip seperti yang ada di dgv tadi nih, yang cell and edit itu ya. Jadi ada proses penghapusan di sini ya, proses penghapusan. Nah, ini kan ada nih dgv rows remove, hapuslah baris di dgv yang sedang ditempati kursor gitu. Nah, di sini kalau kita menekan tombol escape, maka baris di posisi kursor dihapus, lalu panggil penghitung totalnya. Kita coba lagi ya, kita lihat. Kita coba misalkan B01, B02, B03. Ceritanya di sini dibatalkan dengan menekan tombol escape dan perhatikan, ini digedein deh. Perhatikan ya, saya akan tekan tombol escape, apa yang terjadi di sini? Escape. Nah, escape lagi. Nah, escape lagi. Habis, tapi kalau di escape lagi error nih. Kalau di escape lagi error. Saya escape sekali lagi. Nah, error. Kenapa error? Karena kalau di sini dihapus, oke, karena row-nya 4. Di sini dihapus, oke, row-nya 3. Tapi kalau di sini udah dihapus, row-nya malah menjadi -1 ke atas dia. Nggak bisa. Maka di sini kita harus memasang sebuah error handling, yaitu on error resum next gitu. Nah, selebihnya paling kita harus memformat supaya gini. Kita coba deh ya, dgv columns harga default cell style, legend-nya adalah middle right, di kanan, di tengah. Begitupun dengan jumlah, begitupun dengan total. Ini jumlah, ini total. Coba kita lihat, benar nggak sih dia ada di sebelah kanan? Harga jumlah total ada di kanan nggak sih? B01 bisa nggak? Objek kolom harga, total L kurang huruf L total. Nah, udah ada di kanan nih. B02, B03 gitu ya. Berada di kanan, udah berada di sebelah kanan. Nah, sekarang tinggal bagaimana supaya ada angka ribuannya. Maksud saya pemisah ribuan, bukan angka ribuan. Pemisah ribuannya kira-kira saya lakukan percobaan satu dulu. dgv columns harga default kolom harga default cell style, formatnya saya coba pakai begini. Kolom harga dulu ya. Kalau berhasil berarti kolom berikutnya kita pakai juga. Contoh B01. Nah, ini ada pemisahnya nih, lihat ya. Ada pemisahnya. Cuman kan ini belum nih. Ini ada pemisahnya. Oke. Nah, sekarang berarti pola ini bisa kita gunakan untuk jumlah dan total. Untuk jumlah dan juga untuk total. Nah, cuman tadi terlihat di sini ya. Di sini dia tidak tidak ada pemisah ribuannya tadi. Maka supaya ada pemisah ribuannya, kita pun harus memformat ini nih. Nah, ini nih. Ini kita pakai format number x, 0, artinya tidak ada desimalnya.
Sekarang kita boleh perhatikan, kita lihat hasilnya seperti apa. B01, B02, B03. Lihat, ini ada pemisah ribuannya, ini pemisah ribuan, ini pemisah ribuan. Seandainya ini 5, enter. Nah, jadi udah jelas semua. Semuanya sudah jelas nih, pemisah ribuannya terlihat. Ya. Ini kalau di escape, dibuang. Oh, kalau di escape dibuang, ternyata ini format ribuannya hilang nih. Coba ini saya skip. Oh, ternyata format ribuannya malah jadi hilang. Nah, kemungkinan nanti yang ini, yang format ribuan ini, oh, jelas format ribuannya hilang. Harusnya naruh di sini, hitung totalnya naruhnya di situ. Setelah dihitung total lalu di format gitu kali, ya. Oke. Nah, apalagi yang perlu kita lakukan? Formatting udah, tinggal proses menyimpannya nih, ya. Nanti B01, B02, B03, misalkan di sini jadi 5000, enter. Oh, ternyata dia kalau di enter formatnya malah hilang nih. Formatnya malah hilang. Jadi kita tuh harus menyimpan di beberapa posisi ternyata. Harus menyimpan di beberapa posisi. Seharusnya dia bisa langsung sih. Oke, tentang format, ini di kolom 0 udah oke. Oh, di sini nih. Di sini harusnya kita coba ya, kolom harga juga di format di sini. Ini kolom harga di format. Ini kolom jumlah juga di format. Kita coba aja jumlah, kolom total. Kok naruhnya di situ sih? Kok naruhnya di situ? Sorry, salah. Ini mah perataannya malah. Ini rata kanannya, bukan. Salah. Ini rata kanannya. Harusnya formatnya. Oke, sebentar. Jumlah ya. Ini adalah harga ya. Sorry. Ini adalah harga. Ini adalah jumlah. Oke deh. Saya akan coba melakukan formatting begini. Kita coba. Sama dengan format number. Oke. Ini adalah harga di format number. Harga, koma 0. Oh, sorry, koma 0-nya di sini kali. Koma 0. Nah, kemudian untuk selain harga juga di sini total. Kalau total nggak masalah kayaknya deh. Jumlah. Oke, sementara waktu tambahannya itu dulu, kita coba deh. Apabila harganya diganti jadi gimana sih? Misal B01, B02, B03. Apabila harganya diubah jadi 5000, enter. Nah, oke. Koma-komanya, pemisah ribuannya udah ada. Saya ganti jadi 1 juta. Nah, gitu. Oke ya? Udah bisa ya? Oke. Nah, tinggal nanti pada saat dibayar, bagaimana nih pada saat dibayar? Kita akan coba begini. Pada saat proses pembayaran, di sini, klik-klik. Saya gunakan keydown ya. If key kode sama dengan enter, jika kita menekan enter maka if file Microsoft Visual Basic str T dibayar, lebih besar apa lebih kecil nih? T dibayar teks lebih kecil dari file
Microsoft Visual Basic STR total harga teks, maka message box pembayaran kurang, kemudian exit sub. Else-nya bagaimana? Sekarang else-nya, kalau misalkan dia lebih besar sama dengan, apa yang terjadi dengan L kembali? Apa yang terjadi dengan T kembali teks? T kembali teks dihasilkan dari pengurangan. Dihasilkan dari pengurangan antara T dibayar dikurangi T total harga, ya. Lalu kursor arahkan ke button 1. Kita cobain. Kita coba misalkan di sini B01, B02. Saya ganti ini jadi 230. Saya ganti ini jadi 350. Kemudian di sini dibayar, ya. Dibayarnya misalkan 300.000. Enter. Nah, pembayaran kurang. Oh, seharusnya dia juga diformat nih. Ini diformat nih, ya. T dibayar teks, format number, T dibayar teks, 0. T dibayar teks, 0. Nah, gitu. Supaya dibayarnya pun berubah menjadi ada format ribuannya. Kita ulang, cobain. B01, B02. Ini beli 5, ini beli 3. Kemudian saya coba bayar 10.000. Pembayaran kurang. Saya bayar 11.800. Maka kembaliannya 0. Saya bayar 15.000. Maka kembaliannya juga malah nggak ada titik komanya. Maka si kembalian ini pun dibuat format number, ya. Kembaliannya dibuat format number. T kembali format number dari T kembali, gitu. Oke, kita cobain sekali lagi, ya. Setelah ini kita mulai dengan proses penyimpanan. B01, B02. Kita cobain ini 10, ini 20. Lalu kita bayar 50.000. Kurang, kita bayar 53.000. Ya pas, kita bayar 100.000. Ada kembalian. Nah, untuk proses simpannya nanti akan saya bahas pada video berikutnya karena lumayan panjang codingnya.